saya sangat menyayangkan ya, khususnya mereka-mereka yang dahulu ya, oleh karena penggunaan bahasa itu bisa sampai berakhir di buih ya, bisa berakhir di penjara. Ini saya sangat sayangkan. Mengapa kita menggunakan akal sehat saja? Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Kali ini kita akan menyoroti tentang kejadian yang cukup viral di daerah Sragen, khususnya seorang kepala desa yang membuat baliho yang kemudian dianggap telah mengujarkan hujatan ya, atau ujaran kebencian terhadap pemerintah setempat. Nah, menarik untuk kita simak karena persoalan hate speech ya. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini bahwa kita harus memahami tidak selamanya ketika seseorang menggunakan diksi-diksi yang memang kasar itu belum tentu mengandung ujaran-ujaran kebencian atau hate speech. Ya, itu dulu yang perlu dipahami. Nah, mengapa demikian? Kalau dari segi preskriptif bahasa ya, saya melihat bahwa memang baleho yang dibuat oleh kepala desa Jenar ini, beberapa kata yang digunakannya memang merupakan kata-kata yang kasar ya, tetapi lagi-lagi bahwa kita tidak boleh serta-merta menganggap bahwa hal itu adalah ujaran kebencian. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya melihatnya dari preskriptif penggunaan bahasa. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin menekankan bahwa kita perlu sepakat lebih dulu ya dalam hal ini. Kita perlu sepakat dalam hal ini tentang pandemi ya, tentang COVID-19. Yaitu karena ini menjadi pemahaman yang simpang siur tentang eksistensi dari COVID-19 ya. Saya pribadi ingin mengatakan bahwa yang namanya virus ataupun bakteri itu memang sejak dulu sudah ada di muka bumi ini ya, apapun namanya, bahkan dikatakan dengan COVID ya, apapun namanya. Saya yakin bahwa memang yang namanya virus maupun bakteri itu sejak dulu ada. Untuk di tahun 2019 sampai saat ini ya, virus yang dikatakan atau diberi label dengan COVID ya. Tetapi yang membedakannya adalah apakah virus itu memang secara alami berevolusi ataukah berevolusi karena human made ya, unsur kesengajaan atau unsur buatan atau intervensi manusia ya, itu kita tidak membahas ke situ. Nah, tetapi memang kita sepakat ya bahwa virus itu atau bakteri itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa Jenar di Sragen ini, kita memang perlu mempertimbangkan ya, khususnya tentang bagaimana bahasa itu digunakan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak selamanya penggunaan diksi yang kasar itu mengandung unsur kebencian, karena variabel kebencian ini memiliki indikatornya tersendiri ya. Selain melibatkan unsur psikologi seseorang dalam berujar, juga kita bisa lihat dari kinestetik ataupun juga neurokognitif seseorang pada saat ia mengujarkan bahasa. Nah, hal ini penting sehingga pemerintah melalui pihak kepolisian itu tidak serta-merta langsung menganggap hal itu sebagai tindakan kriminal
ya kan, ataukah ujaran kebencian. Itu maksud saya, poinnya di situ. Nah, kemudian lebih lanjut, kalau misalkan ya ada ujaran yang memang murni mengandung hate speech, lalu kemudian dipanggil, kemudian diproses secara hukum. Nah, juga tidak perlu serta-merta kita langsung menyatakannya bahwa ini adalah tindak kriminal, gitu. Maksud saya, jangan serta-merta kita terbiasa untuk memberangus begitu. Kita harus pahami bahwa setiap orang itu punya pendapat. Kita harus pahami bahwa setiap orang itu punya pemikirannya masing-masing, ya. Jadi saya pikir negara ini negara yang demokrasi, setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, ya, sembari pihak kepolisian melakukan proses analisis, ya, dengan melibatkan ahli-ahli tertentu, khususnya ahli bahasa yang berkaitan dengan hukum, misalkan linguistik forensik. Nah, selain itu juga perlu melibatkan orang-orang psikologi dan beberapa bidang terkait gitu, supaya pihak kepolisian nanti melakukan tindakan ketika sudah memiliki hasil analisis yang cukup matang terhadap sebuah peristiwa, khususnya peristiwa ujaran bahasa seperti itu. Nah, saya mengamati beberapa kasus, ya, mulai dari mantan Menteri Kesehatan yang baru saja keluar penjara, ya, karena persoalan bahasa yang digunakannya. Kemudian kasus Dr. Lewis yang dianggap membuat gaduh masyarakat tentang eksistensi COVID, ya. Jadi kita perlu lebih bijak untuk menyikapi ini semua. Nah, jadi ada dua posisi yang perlu kita pilah di sini. Yang pertama adalah pihak pemerintah dan yang kedua adalah pihak masyarakat, seperti itu. Nah, yang pertama dari pihak masyarakat, ketika kita menggunakan bahasa, memang hendaklah kita menggunakan bahasa-bahasa yang pantas, ya. Kemudian bahasa-bahasa yang sesuai dengan konteksnya, menggunakan diksi-diksi atau pilihan kata yang tepat, seperti itu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sisi lain, jenis bahasa yang kita gunakan, entah itu mengandung unsur makna tertentu ataukah tidak, ya, secara preskriptif, ya, bagaimana bahasa itu seharusnya atau tidak seharusnya kita gunakan, itu perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam hal menggunakan bahasa, khususnya di dalam media-media sosial, seperti itu. Nah, tetapi di sisi pemerintah, ya, jangan serta-merta seperti yang saya katakan tadi, janganlah serta-merta menganggap ujaran-ujaran bahasa itu, ya, sebagai ujaran-ujaran kebencian gitu. Itu belum tentu. Perlu analisis yang mendalam untuk menentukan apakah sebuah ujaran itu adalah ujaran kebencian atau bukan. Nah, saya beri contoh. Ketika seorang anak dimarahi oleh orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya mengatakan atau memberikan ujaran seperti ini, setan anak ini, ya, kurang ajar anak ini. Pertanyaan saya, apakah orang tua itu memiliki kebencian kepada anaknya? Tentu tidak. Bisa jadi itu adalah ekspresi teguran, gitu. Hanya secara preskriptif tadi saya ingin katakan bahwa penggunaan atau diksinya, pilihan katanya itu yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua tersebut. Tetapi kalau ya dikaitkan dengan apakah mengandung unsur hate speech atau tidak, tidak, ya, tidak selamanya, tidak selamanya. Nah, jadi di sini ada balance yang perlu kita pahami antara bagaimana masyarakat menggunakan bahasa dan bagaimana pemerintah meresponi penggunaan bahasa itu, supaya ini berjalan beriringan
dan tidak menimbulkan kegaduhan. Jangan berpikir bahwa ketika masyarakat menggunakan bahasa yang dianggap pemerintah itu adalah ujaran kebencian, lalu kemudian direspon dengan ya benar ini ujaran kebencian. Jangan berpikir bahwa itu juga tidak menimbulkan kegaduhan. Sama saja, itu juga menimbulkan kegaduhan sosial. Ya, masyarakat itu adalah manusia. Mereka juga memiliki jiwa yang di dalamnya ada pikirannya, ada emosinya, ada tekadnya. Gitu. Jadi kita dari sisi pemerintah, khususnya pihak kepolisian, itu memang perlu menganalisis, gitu. Perlu menganalisis. Mungkin juga ada pemahaman tentang proses hukum, begitu, bahwa yang bersangkutan perlu segera diamankan, seperti itu. Ya mungkin saja bisa seperti itu, tetapi media tetap akan memberitakan bahwa konsekuensi dari ujaran bahasa yang telah digunakan oleh seseorang itu, sehingga dia mengalami yang namanya pemanggilan untuk diproses secara hukum. Nah, untuk kasus misalkan mantan Menteri Kesehatan, ya, yang baru-baru keluar dari penjara hanya karena persoalan penggunaan bahasa, ya. Kemudian kasus Dr. Lewis Owen yang dianggap telah membuat gaduh di tengah masyarakat tentang COVID-19, ya, melalui bahasa yang digunakannya, terlepas dari ketika Dr. Lewis Owen itu menggunakan diksi kasar terhadap pribadi seseorang, terlepas dari itu, tetapi jangan kaitkan langsung bahwa ini persoalan hate speech yang diutarakan atau yang dilontarkan, itu belum tentu. Nah, kemudian kita perlu lebih lanjut meninjau bahwa kondisi yang terjadi saat ini memang merupakan kondisi yang sangat galau, ya, sangat mencemaskan, khususnya masyarakat awam. Nah, dalam kondisi kegalauan ini, dalam kondisi kecemasan ini, ketakutan ini, mungkin dalam tanda kutip kita perlu memaklumi, ya, memaklumi apa? Memaklumi jiwa masyarakat, ya, kondisi kejiwaan sosialnya itu yang perlu kita maklumi, ya, gitu. Jangan serta-merta kita langsung mengatakan atau memahami bahwa perilaku sosial seperti itu adalah tindak kriminal ataukah merupakan gejala yang bisa menuju kepada tindak kriminal. Jangan langsung seperti itu, supaya tidak memunculkan juga kegaduhan atau menambah kegaduhan, begitu. Jadi lebih bijaklah untuk itu, ya. Kita bisa maklumi. Kenapa? Khususnya masyarakat yang kecil, gitu, masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka memang kita harus pahami bahwa mereka itu mencari nafkah. Mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Tidak sama dengan PNS atau pegawai-pegawai yang memang sudah memiliki karir dan gaji yang tetap. Tapi mereka tidak, mereka harus cari nafkah tiap hari, gitu. Nah, kemudian di sisi masyarakat penting juga untuk memahami bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah itu, ya, adalah wakil Tuhan yang memberi peraturan yang bisa mengatur sikap dan perilaku kita sebagai masyarakat, gitu. Jadi ketika kita memahami dua sisi ini dan bisa kita bawa dalam jalan atau koridor yang beriringan, berdampingan, ini saya yakin akan terasa atau terlihat sebuah keseimbangan di dalam proses berkehidupan sosial dan berpemerintahan, begitu. Jadi kita tidak juga menggunakan ego kita sebagai pemerintah, ya, yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Di sisi lain juga kita sebagai masyarakat tidak sewenang-wenang untuk melanggar
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Nah, jadi dalam hal ini khususnya bagaimana kita menggunakan ujaran bahasa di sisi masyarakat, saya sudah katakan kita perlu mempertimbangkan preskripsi bahasa ya, bagaimana bahasa itu seharusnya atau tidak seharusnya kita gunakan atau ucapkan. Nah, di sisi lain pemerintah melalui pihak kepolisian juga mesti bijak untuk merespon begitu. Nah, saya memberi apresiasi kepada rekan-rekan polisi terhadap kasus Dr. Louis ini yang memberikan penjelasan bahwa kerja profesionalisme kepolisian itu memang harus seperti itu, dalam artian tidak bisa serta-merta langsung kita jerat ya dengan pasal sekian. Nah, itu bagus ya, seperti itu. Jadi memberi kesan bahwa memang pemerintah melalui pihak kepolisian benar-benar melakukan pekerjaan yang baik bagi masyarakatnya, yang benar-benar mengayomi masyarakatnya. Itu luar biasa, itu saya beri apresiasi dengan hal seperti itu ya. Nah, kemudian saya sangat menyayangkan ya, khususnya mereka-mereka yang dahulu ya, oleh karena penggunaan bahasa itu bisa sampai berakhir di buih ya, bisa berakhir di penjara. Ini saya sangat sayangkan. Mengapa? Kita menggunakan akal sehat saja ya, dalam artian bahwa ketimbang kita membawa orang masuk ke penjara hanya karena penggunaan bahasa ya, lebih baik mungkin kita lebih fokus kepada yang benar-benar perilaku kriminal begitu. Artinya begini, coba dipikirkan, mana kira-kira yang lebih rasional ya, membawa pelaku kriminal yang memang murni melakukan tindak kriminal ke penjara, ataukah membawa orang ke penjara hanya karena menggunakan ujaran-ujaran yang tidak sepantasnya begitu. Nah, walaupun memang ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana orang bertutur kata ya, khususnya undang-undang ujaran kebencian ini kan, tetapi lagi-lagi bahwa perlu melakukan analisis yang matang tentang bagaimana kita bisa menentukan apakah bahasa itu memang mengandung unsur kebencian ataukah tidak. Nah, jadi saran saya di pihak kepolisian itu perlu melibatkan yang namanya ahli bidang linguistik forensik, kemudian juga orang-orang psikologi ya, kemudian juga ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Tetapi yang lebih utama adalah linguistik forensik, karena dari situlah bisa diketahui ya bagaimana seseorang bisa ditentukan atau dinyatakan melakukan tindak kriminal melalui ujaran-ujaran bahasa. Nah, itu yang terpenting supaya memang ini bisa berjalan beriringan. Di sisi lain masyarakat pahami porsinya ya, untuk mendukung dan tunduk di bawah pemerintahan yang ada. Di sisi lain juga pemerintah bisa secara lebih bijak merespon begitu. Jangan serta-merta ya ketika ada ujaran-ujaran atau penggunaan bahasa yang dianggap membuat gaduh, tiba-tiba di proses hukum, bahkan mungkin dijerat dengan pasal-pasal tertentu sampai masuk ke penjara ya. Ada banyak tindak kriminal di luar sana yang masih perlu disoroti kan, banyak sekali itu. Nah, jadi dengan kasus-kasus yang sudah terjadi ya, mulai dari ya yang saya ingat saya saja ya, mulai dari mantan Menteri Kesehatan, kemudian yang baru-baru ini tentang kasus Dr. Louis Owen, kemudian kepala desa yang di Jenar di Kabupaten Sragen, itu perlu mendapatkan respon yang bijak ya. Jangan juga selalu mengaitkannya dengan unsur kejiwaan, dalam artian sakit jiwa. Jangan juga seperti itu ya. Belum tentu orang itu mengujarkan ujaran-ujaran tertentu itu adalah orang sakit jiwa, belum tentu
Ya, bahkan kita yang merespon tanpa memahami lebih dulu, itulah yang saya anggap justru yang perlu ditanggulangi jiwanya gitu. Karena bagaimana merespon dengan bijak dan bagaimana merespon membabi buta, itu yang perlu dipahami. Nah, jadi mari kita menjaga situasi yang lebih kondusif ya, dengan mengingat dua porsi tadi, baik itu di porsi masyarakat maupun di porsi pemerintah melalui pihak kepolisian ya dan jajarannya, sehingga di masa yang sukar ini, di masa yang mencekam, di masa yang penuh kecemasan ini, minimal jiwa masyarakat itu bisa terobati ya. Jangan lagi menambah beban mereka dengan memberangus ya, dalam arti memberangus pikiran ya, atau opini atau pendapat seseorang begitu. Nah, jadi saya pikir cukup sekian komentar saya. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai bertemu di sesi-sesi video selanjutnya. Salam Pancasila.